Halo teman-teman semua, kembali lagi di playlist pembelajaran Computational Thinking bersama saya Sandika Galih. Dan di episode kali ini, di episode keempat, ya kita masih akan melatih pemahaman kita mengenai Computational Thinking. Kali ini soal yang akan kita bahas dinamakan dengan pola lingkaran, teman-teman ya. Mari kita pelajari dulu soalnya seperti apa. Jadi ceritanya gini, diketahui ada sebuah pola lingkaran seperti ini. Jadi ini adalah pola 1, di mana kita punya 6 buah lingkaran, yang kalau saya representasikan menjadi baris dan kolom, ini lingkarannya terdiri dari 2 baris, yang masing-masing barisnya terdiri dari 3 kolom ya, atau 3 buah lingkaran. Ini pola pertama. Berikutnya kita punya pola kedua. Lingkarannya seperti ini. Kita punya 3 baris, masing-masing barisnya ada 4 lingkaran. Berikutnya, kita punya pola ketiga seperti ini. Di pola ketiga ini, kita punya 4 baris, dan tiap-tiap barisnya ada 5 lingkaran. Oke, silakan dipahami. Kita punya 3 pola. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk lingkarannya atau bagaimana pola lingkarannya di pola yang ke-10, teman-teman? Silakan di-pause dulu videonya, dicari tahu jawabannya, coba dihitung-hitung, dan dipelajari kira-kira hasilnya seperti apa. Gimana teman-teman, udah ketemu? Kalau kita langsung lihat jawabannya ketika pola ke-10 itu hasilnya seperti ini teman-teman. Ayo, sama nggak dengan yang teman-teman buat? Di pola ke-10 kita punya 11 baris yang tiap-tiap barisnya ada 12 lingkaran. Sama nggak? Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung kenapa hasilnya bisa seperti ini, mari kita pelajari dulu patternnya atau polanya ya teman-teman ya. Jadi cara ngerjainnya begini. Di pola yang pertama, tadi kan saya bilang ada 2 baris dan tiap-tiap barisnya ada 3 bola. Atau istilahnya, ini 2 baris, 3 kolom. 2 kali 3 ya. Di pola 2, itu ada 3 baris, 4 kolom. 3 kali 4. Di pola 3, itu ada 4 baris, 5 kolom. Atau 4 kali 5. Nah, harusnya teman-teman dari sini udah bisa nebak nih, kira-kira polanya seperti apa. Lihat nih, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Sehingga kalau di pola ke N, di pola keberapapun, harusnya jawabannya gini. N plus 1, N plus 2. Benar nggak? N plus 1, N plus 2. 4 itu kan 3 tambah 1, 5 itu 3 tambah 2. Begitu pula di pola kedua, N-nya 2, berarti 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4. N-nya 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Nah, tadi sehingga kalau polanya 10, jadi berapa? 10 plus 1 jadi 11, 10 plus 2 jadi 12. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah gimana? Udah ketebakan polanya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempelajari dulu polanya sehingga kita dapat cara mengerjakannya seperti apa. Nah, tapi berikutnya akan lebih seru ketika kita coba ini menjadi sebuah program sederhana. Sehingga nanti kita bisa lakukan untuk pola berapapun. Ya misalkan saya pengen pola ke 1200. Saya pengen pola ke 500. Nah, itu gampang cara mengerjakannya. Mari kita coba buat dalam program yang sangat sederhana. Oke, saya minta teman-teman buka kembali Visual Studio Code-nya. Dan kita akan buka kembali folder CT yang sudah dibuat dari video sebelumnya. Jadi teman-teman boleh ke File, lalu open folder lagi, arahkan ke folder CT kita. Ada di desktop, CT, lalu select folder. Oke, kalau sudah terbuka, silakan dibuka kembali Explorer-nya. Teman-teman klik aja tombol Explorer di sebelah kiri atas. Kita akan bikin folder baru dulu ya. Jadi silakan teman-teman klik dulu bagian CT-nya. Jangan sampai kliknya aktif di sini ya. Jadi klik di luar dulu atau klik tombol CT-nya. Lalu klik kembali tombol New Folder. Kita kasih nama sekarang 2 minus pola minus lingkaran. Kita buat dengan menggunakan JavaScript lagi. Sebenarnya teman-teman bisa lakukan ini di bahasa pemrograman yang lain pun bisa ya. Tapi karena kedepannya kita mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript, kita akan lakukan menggunakan JavaScript saja. Dan untuk menggunakan JavaScript, cara paling gampangnya adalah kita masukkan nanti scriptnya ke dalam HTML. Sehingga kita butuh file HTML ya. Silakan bikin file baru sekarang di dalam folder 2 ini. Klik New File, kita kasih nama index.html. Lalu kita tutup Explorer-nya supaya area kerja kita lebih luas. Ketik tanda seru, lalu pencet tombol Tab. Kita ganti nama title-nya dengan pola lingkaran. Oke, dan kita akan bikin tag script di akhir body di sini ya. Buka tag script-nya, tulis script, pencet Tab,
lalu enter. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat sebuah konsep pengulangan, teman-teman. Jadi di dalam sebuah bahasa pemrograman atau di dalam pemrograman itu selalu ada konsep yang namanya pengulangan, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang repetitif tanpa harus menuliskan banyak-banyak baris kode. Misalnya tadi kita mau mengulang sebanyak 10 kali atau pola ke-10. Kita ulang barisnya sejumlah pola ke berapa? Misalkan pola ke N ya. N-nya itu 10. Berarti kita ulang barisnya 10 plus 1 kali, jadi 11. Dan kita ulang kolomnya itu sebanyak N plus 2 atau 10 plus 2, jadi 12 kali. Oke, buat teman-teman yang belum pernah belajar bahasa pemrograman, nggak apa-apa, sekali lagi silakan diikuti dulu aja, dipelajari konsepnya. Nanti detailnya kita akan bahas ketika kita masuk ke JavaScript. Nah, jadi yang pertama kita akan butuh sebuah variabel atau tempat penampungan nilai. Cara bikinnya kalau di JavaScript itu bisa menggunakan keywordnya let. Let ini untuk menampung hasil dari lingkaran yang akan kita cetak ke layar supaya kelihatan. Kita bikin aja variabel namanya hasil yang kita kasih string kosong seperti ini. Jadi awalnya hasilnya itu kosong dulu. Baru kita lakukan pengulangan terhadap baris. Caranya teman-teman tulis keywordnya for. Oke, silakan diketik aja. Ada yang disebut dengan nilai awal atau inisialisasi. Kita tulis variabel let i sama dengan 1. Ya, ini nilai awalnya adalah 1. Lalu pengulangannya kita akan lakukan sebanyak 10 kali. Jadi i lebih kecil sama dengan 10. Tapi karena kita tahu kita akan nambah 1 untuk tiap baris, maka kita tulis aja plus 1. Kenapa saya tulis plus 1 di sini, nggak langsung tulis 11? Karena nanti angka 10-nya kita akan ubah menjadi variabel kalau kita mau membuat kode kita lebih modular. Atau kalau kita mau melakukan abstraksi pada kode kita. Dan di akhir kita akan lakukan yang namanya increment atau penambahan 1 ya, setiap pengulangannya. Di akhir kita kasih kurung kurawal buka, lalu enter. Ini untuk mengulang barisnya, teman-teman. Di dalamnya kita akan lakukan pengulangan lagi untuk mengulang kolomnya atau mengulang lingkarannya. Kita lakukan hal yang mirip, kita tulis let dengan variabel inisialisasi yang berbeda, misalnya J sama dengan 1, lalu J lebih kecil sama dengan, ini pengulangannya akan dilakukan sebanyak N plus 2. Jadi 10 plus 2. Ya, lalu terakhir J plus plus incrementnya. Begini, di pengulangan yang kolom, kita akan mencetak lingkarannya. Ya, cara mencetaknya, kita akan masukkan ke dalam variabel hasil. Jadi teman-teman boleh tulis hasil plus sama dengan kita masukkan lingkarannya. Cara nulis lingkarannya kita pakai aja emoji ya. Kalau teman-teman pakai Windows cukup pencet window titik untuk memunculkan emojinya. Ya, terus kita cari aja circle. Lalu nanti ketemu banyak lingkaran, kita pilih yang orange tadi ya. Silakan kalau teman-teman mau pilih warna lain boleh atau mau diganti dengan emoji lain boleh. Misalkan teman-teman pengen mengulang kucing. Nah, silakan ganti pakai kucing ya. Tapi karena tadi contohnya adalah lingkaran orange, kita pakai ini aja. Kasih titik koma. Ya, jangan lupa dikasih kutip. Boleh kutip 1, boleh kutip 2. Karena emoji itu merupakan string. Sudah ya, ini setiap kolomnya akan mengulang lingkaran sejumlah N plus 2. Nah, terus jangan lupa di akhir for-nya di sini, di for untuk baris, kita akan tambahkan enter. Supaya kalau lingkarannya udah selesai dicetak, turun dia 1 baris. Caranya teman-teman bisa kasih aja hasilnya sebuah keyword yang namanya backslash n. Ini untuk menambahkan new line. Karena kalau nggak ditambahkan new line, setelah selesai 12 kali pengulangan lingkarannya, dia akan nambah terus ke sebelah kanan. Jadinya nggak akan turun ke bawah. Dengan ini, kita bisa lihat barisnya akan terus bertambah. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita cetak hasilnya ke layar dengan menggunakan sebuah keyword yang namanya console.log. Jadi ini untuk menuliskan sesuatu ke dalam konsol. Apa yang mau kita tulis? Hasilnya. Ya, jadi nanti hasilnya setelah kita rangkai di sini, ditambahkan enter, kita cetak ke layar. Sudah selesai, ini untuk kode pengulangannya. Sekarang kita lihat hasilnya. Cara lihatnya gimana? Teman-teman boleh buka aja file index.html di browsernya ya. Mari kita buka dulu folder kita, ct, pola lingkaran, kita klik 2 kali index.html-nya. Kalau kita klik, tidak akan terlihat apa-apa. Karena kode kita itu tidak menuliskan lingkarannya ke halaman, tapi kita menuliskannya di konsol. Cara melihat konsol, itu teman-teman boleh pencet aja tombol F12 di keyboardnya, atau bisa klik kanan, lalu pilih inspect, lalu pilih konsol di sini. Kalau ada banyak pilihan, pilih aja konsol. Nah, lihat tuh teman-teman. Sekarang udah ada
lingkarannya sejumlah yang kita butuhkan ya. Kita lihat ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul? Ada berapa kolom? Atau berapa lingkaran tiap barisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi itu caranya kalau mau menampilkan pola lingkaran. Kalau teman-teman pengen tahu di pola kelima, ya udah tinggal ganti aja. Ini menjadi 5. Save, kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Maka jumlah lingkarannya akan berubah. Ya, tapi di sini agak merepotkan karena kita harus ganti-ganti angkanya secara manual. Nah, alangkah lebih baik kita lakukan abstraksi. Sehingga pola ini bisa kita jadikan sebuah function yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Nah, gimana caranya? Caranya kita bungkus aja script ini dengan yang namanya function. Teman-teman ketik function di sini, lalu spasi kita kasih nama functionnya mau apa. Ya, kita kasih aja lingkaran misalnya ya. Kasih kurung buka kurung tutup, lalu kita kasih kurung kurawal buka. Karena kita akan membungkus kode kita. Nah, kurung tutupnya nggak saya tulis di sini, tapi kita tulisnya di akhir ya, di sini. Nah, jangan lupa supaya rapi, teman-teman bisa blok kodenya, lalu pencet tombol tab, supaya nanti menandakan bahwa kode yang kita tulis di sini merupakan bagian dari kurung kurawal. Nah, sekarang, agar fungsi kita lebih modular, kita bisa beri sebuah parameter di sini. Teman-teman boleh kasih aja nama parameternya, misalnya kita pengen tahu jumlah lingkaran di pola keberapa. Ya, jadi boleh tulis di sini pola. Nanti pola ini akan kita gunakan di dalam sini untuk mengganti angka 5. Silakan ganti dengan pola. Sehingga nanti pada saat functionnya dipanggil, kita bisa masukkan nilai ke dalam functionnya. Kita pengen tahu jumlah lingkaran di pola keberapa. Nah, sekarang functionnya udah jadi. Udah kita bikin dan siap untuk digunakan. Sekarang ini kalau kita jalanin, nggak tampil apa-apa ya. Karena functionnya baru kita bikin, belum dipakai. Gimana caranya supaya kita bisa jalankan functionnya? Kita harus panggil di bawah sini. Cara manggil function cukup panggil keyword functionnya. Tadi namanya apa? Lingkaran ya. Kurung buka kurung tutup, kita masukkan nilainya. Ini kita sebut sebagai argumen. Misalnya saya pengen tahu pola lingkaran di pola ke-15. Kayak gini. Jadi nanti angka 15-nya akan masuk ke sini, akan digunakan di dalam sini. Oke, mari kita lihat. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, lihat tuh, sekarang kita jadi tahu polanya di urutan ke-15. Kalau pengen tahu pola berikutnya di urutan yang lain, ya, kita tinggal duplikat aja atau ganti 15-nya. Duplikat juga boleh, misalnya saya pengen tahu di pola ke-4. Ya, kalau kita refresh. Sekarang kita dapat pola ke-15, karena kita tulis yang ini, lalu kita dapat di pola ke-4. Ya, jadi itulah cara kita untuk mengimplementasikan soal yang ada ke dalam konsep pemrograman yang namanya looping atau pengulangan dan juga mengabstraksi menggunakan function. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai latihan berikutnya pada computational thinking kita. Mudah-mudahan semakin memberi gambaran buat teman-teman ketika nanti ke depannya mau mengimplementasikan konsep computational thinking ke dalam programming. Ya, jadi itu aja untuk latihan kedua kita. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya untuk mengerjakan latihan yang lebih seru lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya.